Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Catatan Pak Ojit. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tipologi dan skop penelitian tindakan kelas. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke tipologi dan skop penelitian tindakan, alangkah eloknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Baik, penelitian tindakan kelas adalah sebuah tindakan nyata dalam mendeteksi dan penyelesaian masalah. Ini artinya bahwa penelitian tindakan kelas mampu mendeteksi dan mampu menyelesaikan masalah. Pengertian kedua adalah sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif, mandiri, yang dilakukan oleh guru atau calon guru. Maksudnya adalah bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang berusaha untuk melakukan investigasi. Tentunya dilakukan secara berulang-ulang, maka di dalam penelitian kelas itu dikenal istilah siklus. Lalu dari pelaksanaan investigasi berdaur ulang, kemudian dilakukan refleksi. Refleksi mandiri inilah yang menentukan apakah penelitian tindakan ini perlu dilanjutkan daur ulangnya atau tidak melalui siklus berikutnya. Pengertian yang ketiga, bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang memanfaatkan interaksi partisipatif dan kolaboratif antara peneliti dengan kelompok sasaran. Pengertian tindakan yang keempat adalah penelitian refleksi yang dilaksanakan secara siklus oleh guru di dalam kelas. Kenapa disebut penelitian refleksi? Karena penelitian PTK juga melalui proses yang namanya perencanaan sampai kepada refleksi. Refleksi adalah sebuah bacaan dari proses pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi. Kekurangan-kekurangan di dalam 3 proses di atas, maka kemudian diperbaiki atas rekomendasi dari refleksi itu sendiri. Baiklah teman-teman semuanya, demikian adalah pengertian penelitian tindakan kelas. Lalu sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip PTK. Ya, ini adalah prinsip-prinsip yang wajib dilaksanakan oleh seorang peneliti penelitian tindakan. Yang pertama adalah bahwa PTK dilaksanakan tanpa mengubah situasi yang biasa terjadi. Artinya seorang peneliti kehadirannya bukan sebagai reformatif dari peristiwa pembelajaran atau proses pembelajaran yang sedang terjadi. Jadi tidak ada perubahan sistem ketika seorang peneliti sedang melaksanakan PTK. Yang kedua, bahwa pelaksanaan penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan, mutu dan mutu lainnya. Yang ketiga, bahwa proses adalah fokus dan bukan pada hasil. Artinya bahwa di dalam penelitian tindakan, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, bahwa proses-proses perbaikan dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, orientasinya adalah bagaimana memperbaiki, bukan bagaimana menghasilkan hasil yang maksimal, tetapi bagaimana melakukan proses perbaikan dari
siklus 1 ke siklus 2. Tentang hasil adalah bagian dari bagaimana kita memotret kesimpulan atas proses pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kelima, bahwa peneliti PTK bukan karena paksaan atau pesanan. Jadi, orang melakukan penelitian itu atas kesukarelaan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Bukan karena pesanan atau bukan karena paksaan. Biasanya, seseorang itu terpaksa untuk melaksanakan penelitian PTK karena menjadi kewajiban. Tetapi jika PTK dilaksanakan atas dasar kesukarelaan dengan niat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka itu memenuhi prinsip dan kriteria PTK. Selanjutnya, dilakukan secara sistemik dan berkaitan dengan tugas guru atau kepala sekolah. Guru berkewajiban untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan, evaluasi terhadap perangkat yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi, guru senantiasa melakukan perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun PTK ya berdasarkan setting dan lokasi penelitian dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama adalah participatory action research. Kalau kita melihat, participatory itu lebih banyak menekankan pada pelibatan masyarakat. Atau masyarakat ikut terlibat di dalam menyusun program dan menganalisa masalah yang berbasis masyarakat. Jadi, kata kuncinya adalah keterlibatan masyarakat di dalam melaksanakan tindakan. Yang kedua adalah critical action research. Biasanya penelitian ini dilakukan oleh kelompok yang secara kolektif mengkritis masalah-masalah praktis yang penekanannya pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna. Yang ketiga adalah classroom action research. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita, yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian ini adalah dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran, kinerja pembelajaran, dan produktivitas lembaga. Intinya, pada classroom action research ini, kita senantiasa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pekerjaan kita sebagai guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya yang keempat, PTK menurut setting dan lokasi adalah institutional action research. Biasanya, penelitian ini dilakukan oleh manajemen atau organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas ataupun kinerja ataupun proses. Sama dengan classroom action research tadi, bahwa di classroom action research biasanya dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan peningkatan proses pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, beranjak ke materi selanjutnya adalah scope atau ruang lingkup dari penelitian tindakan kelas. Baik, yang pertama adalah penelitian tindakan makro. Kalau kita melihat dari namanya, maka penelitian ini ya mencakup penelitian tindakan yang lebih luas. Artinya speknya itu lebih kepada tataran makro ya. Seperti misalnya bagaimana kita meningkatkan atau menggalakkan
bagi guru-guru kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Artinya, tidak berbicara pada ruang lingkup yang kecil, tetapi lebih kepada ruang lingkup atau jangkauan atau spek yang lebih besar. Ini menggunakan penelitian tindakan makro. Yang kedua adalah penelitian tindakan level sekolah. Nah, ini biasanya agak cukup menyempit, yaitu misalnya ruang lingkupnya adalah sekolah misalnya. Jadi misalnya di suatu sekolah, bagaimana meningkatkan care dari kepedulian dari orang tua untuk mendorong siswa belajar. Ini juga dilaksanakan di dalam penelitian tindakan level sekolah. Dan kemudian dari penelitian tindakan makro, kemudian level sekolah dan penelitian tindakan untuk guru. Nah, spesifikasi yang akan kita diskusikan adalah penelitian tindakan untuk guru. Baik itu penelitian dalam rangka mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, menumbuhkan motivasi siswa untuk mau belajar, ataupun kita menstimulasi bagaimana anak meningkatkan keberaniannya untuk menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Atau skopnya itu adalah bagaimana menggunakan media, menyusun perangkat pembelajaran yang interaktif dan meningkatkan apa yang menjadi tujuan akhir dari pembelajaran kita. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah yang baik buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.